Pernah nggak kamu merasa hidupmu baik-baik saja sampai kamu buka media sosial? Tiba-tiba semua orang terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih cepat. Ada yang umurnya seumuran kamu, tapi sudah punya mobil. Ada yang bilang baru mulai investasi, tapi hasilnya bikin iri. Ada yang tiap minggu nongkrong di tempat mahal seolah itu hal biasa. Dan tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan hidupmu sendiri. Aku kurang apa ya? Aku tertinggal ya? Apa aku harus ikut juga? Besoknya kamu mulai belanja, mulai ikut tren, mulai memaksakan diri supaya tidak terlihat kalah. Tapi yang tidak kamu sadari, bukan cuma dompet yang terkuras. Pikiranmu juga ikut lelah. Inilah FOMO finansial. Tekanan sosial yang tidak pernah memaksa, tapi pelan-pelan mengendalikan keputusanmu. Dan hari ini, kita akan bongkar kenapa semakin kamu mencoba mengejar standar orang lain, semakin kamu merasa tidak pernah cukup. Pernah nggak kamu merasa hidupmu baik-baik saja? Sampai suatu malam kamu membuka media sosial. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Temanmu liburan ke luar negeri. Yang lain posting pencapaian karir. Ada yang baru beli gadget terbaru. Ada yang pamer investasi yang katanya cuan besar. Dan entah kenapa, dada terasa sedikit sesak. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena muncul pertanyaan kecil yang mengganggu. Kok mereka sudah sejauh itu ya? Aku kapan? Apa aku kurang kerja keras? Awalnya cuma rasa tidak nyaman. Lama-lama berubah jadi dorongan. Dorongan untuk ikut, untuk tidak tertinggal, untuk terlihat sama suksesnya. Tanpa sadar, itulah yang disebut FOMO finansial. FOMO, fear of missing out, rasa takut ketinggalan. Tapi ini bukan sekedar takut ketinggalan tren. Ini tentang takut terlihat tidak berhasil, takut dianggap tidak berkembang, takut jadi satu-satunya yang hidupnya biasa saja. Dan di era sekarang, tekanan itu datang setiap hari, lewat layar kecil yang selalu ada di genggaman kita. Masalahnya, media sosial tidak pernah menampilkan proses panjang, yang terlihat hanya hasil akhir. Foto terbaik, momen terbaik, versi hidup yang sudah dipoles. Kita melihat orang lain di puncak, lalu membandingkannya dengan diri kita yang masih mendaki. Kita membandingkan keseharian kita dengan highlight hidup orang lain. Dan dari situlah semuanya mulai terasa tidak cukup. Gaji terasa kurang, tabungan terasa kecil, pencapaian terasa biasa saja. Padahal mungkin hidup kita sebenarnya baik-baik saja. FOMO finansial sering muncul dalam bentuk yang halus. Kamu mulai berpikir untuk mengganti ponsel, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Kamu jadi sering nongkrong di tempat yang lebih mahal, supaya tidak dianggap ketinggalan. Kamu ikut investasi atau tren finansial tertentu, bukan karena paham, tapi karena takut jadi satu-satunya yang tidak ikut. Semua terlihat wajar, tapi perlahan pengeluaran bertambah, standar hidup naik, dan tekanan juga ikut naik. Kita tidak sadar bahwa sebagian keputusan finansial kita bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan validasi. Karena saat itu terjadi, kita tidak lagi berjalan dengan ritme sendiri, kita berlari, mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu kita butuhkan. Dari sisi keuangan, dampaknya nyata. Pengeluaran impulsif meningkat, tabungan sulit bertumbuh. Kadang kita memaksakan gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kita topang. Semua demi satu hal, terlihat baik-baik saja. Ironisnya, semakin kita berusaha terlihat naik level, semakin kita merasa tertekan di dalam. Karena standar itu terus bergerak, garis finishnya tidak pernah jelas, dan kita terus berlari. Lalu dampaknya tidak berhenti di dompet, ia masuk ke pikiran. Mulai muncul overthinking, muncul rasa cemas setiap melihat postingan orang lain. Muncul perasaan tertinggal, padahal mungkin perjalanan hidup memang berbeda. FOMO finansial membuat kita lupa satu hal penting. Hidup bukan kompetisi publik, ini perjalanan personal. Langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa apa yang kita lihat di layar bukan gambaran utuh kehidupan seseorang. Tanya pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Aku butuh ini, atau aku hanya ingin terlihat punya ini? Langkah ketiga, tentukan definisi sukses versi dirimu sendiri. Bukan versi temanmu,
Bukan versi influencer. Bukan versi algoritma. Mungkin sukses buatmu adalah hidup tenang tanpa utang. Mungkin sukses buatmu adalah bisa membantu orang tua. Mungkin sukses buatmu adalah punya waktu untuk diri sendiri. Mungkin kamu tidak tertinggal. Mungkin kamu hanya berjalan di jalur yang berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua tren harus kamu ikuti. Tidak semua pencapaian orang lain adalah ukuran hidupmu. Dan tidak semua yang terlihat sukses benar-benar damai. Ingat, tujuanmu bukan untuk mengalahkan timeline siapapun. Tujuanmu adalah membangun hidup yang stabil, sehat, dan bermakna menurut versimu sendiri. Karena pada akhirnya, uang bisa dicari. Tren akan terus berganti. Tapi kesehatan mental dan ketenangan hati jauh lebih berharga. Terima kasih telah menonton. Itu tadi sedikit cerita dari perjalanan hari ini. Ingat, gelar cuma di kertas, tapi hidup harus terus diperjuangkan di lapangan. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di episode Sarjana Cari Hidup berikutnya. Cabut dulu.